Assalamualaikum, balik lagi ke Muslimatur bareng aku Reni, dan kali ini kita ada kedatangan bintang tamu yaitu Bang Arif. Iya. Halo Bang. Halo. Kenalin Bang, namanya siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Muslimatur. Perkenalkan, nama aku Arif Hamdani Margolang. Udah itu aja. Udah. Oke. Oke, kali ini kita akan bahas tentang tema pernikahan yang lagi hits di kalangan anak muda ya. Aduh, pernikahan ya agak susah Agak dengar berat ya, gitu sebenarnya. ya. Berat gitu. Oke, jadi di kalangan anak muda ini kan lagi marak-maraknya fenomena hijrah gitu. Yes. Itu kan positif ya. Terus di sisi lain itu ada fenomena baru yang muncul dari fenomena hijrah tadi. Itu yang kebanyakan setelah hijrah inginnya langsung nikah supaya terhindar dari zina dan alasan-alasan lainnya. Iya. Itu tanggapan abang itu gimana? Nah, ini buat teman-teman semua, di sini saya bukan ustadz ya. Jadi kalau nanti ketika saya memberikan tanggapan ataupun pendapat ada salah ataupun hilaf, mohon maaf nih sekeluarga ya. Kalau berbicara tentang tren hijrah di masa sekarang ini ya, memang lagi marak-maraknya ini ya, suatu kebanggaan tersendiri khususnya buat saya sebagai pemuda dan pemudi Islam. Karena ini merupakan apa ya, harapan dan keinginan kita. Kalau bukan kita yang memperjuangkan agama Islam, nantinya siapa lagi gitu. Cuman ya perlu kita garis bawahi yang namanya hijrah. Kalau dulu kita mengenal kata hijrah itu, Nabi Muhammad SAW itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Namun konteks hijrah di masa sekarang ini yaitu, kalau saya mengambil singkatnya, proses ataupun perubahan sikap dari yang dulu mungkin kita tercela, berbuat kerusakan dan lain sebagainya, maksiat gitu kan. Nah, dengan adanya hijrah ini kita berproses untuk menjadi lebih baik, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya sih, itu kunci ya, kata kunci yang harus kita pahami. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjauhi setiap larangan-larangan Allah dan melaksanakan setiap perintahnya. Kalau berbicara tentang hijrah, terus endingnya kepada pernikahan, ya memang realita yang kita hadapi sekarang itu seperti itu. Karena ya namanya proses memperbaiki diri nih ya, kalau zamannya kita ini sebagai anak muda itu rasa obsesi dengan hal-hal baru itu tentunya semakin membuat kita penasaran. Ketika kita mencoba untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, kemudian kita ikut kajian, ikut komunitas ya. Dan ketika kita di sebuah komunitas itu pasti ada yang namanya ceramah tentang pernikahan, indahnya menikah, indahnya berpacaran setelah menikah, pacaran setelah hal itu, yang seperti itu banyak digembor-gemborkan. Ya memang benar gitu, menikah itu adalah bisa dikatakan menyempurnakan separuh agamanya kita, dan tujuan kita adalah menikah kemudian melanjutkan keturunan kita, kayak gitu ya. Pasti semua orang yang ada di dunia ini menginginkan yang namanya pernikahan, ya, melanjutkan keturunan seperti itu ya. Dan yang menjadi apa ya, pembelajaran buat kita bahwasanya iya memang menikah itu indah, tapi alangkah baiknya menikah itu membutuhkan yang namanya sebuah persiapan. Itu sih. Iya. Bagi anak muda sekarang kan yang upload lagi di Instagram, banyak selebgram yang baru nikah, Iya, benar. posting yang buat anak muda pada pengen nikah gitu-gitu. Menurut abang apa sih persiapan yang perlu dipersiapkan anak muda biar nggak sembarangan pengen nikah gitu? Iya, kalau berbicara persiapan banyak ya yang harus kita persiapkan. Karena kalau saya berpendapat bahwasanya menikah itu bukan karena ataupun bukan dilandaskan dari yang namanya sekedar baperan, tapi dilandaskan dari persiapan, keimanan dan juga ketakwaan. Kalau untuk persiapan menikah itu pasti banyak ya yang harus kita pikirkan. Saya bukan membilang nikah muda itu tidak baik, bahkan saya juga memiliki keinginan untuk menikah muda ketika saya siap dengan ilmu saya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan memaksakan diri. Nah, sekarang ini lagi proses untuk memperbaiki diri. Karena saya beranggapan bahwasanya jodoh itu adalah cerminan diri gitu. Kalau kita pengennya dapat istri yang soleha, dapat suami yang soleh, yang hafiz Quran, yang hafizah, yang lemah lembut dan lain sebagainya, kita tarik dulu, ngaca dulu dengan diri kita. Kita ini udah bagus atau belum? Jadi jangan terlalu kita berkeinginan yang banyak, tapi kita itu nggak bagus kelakuannya. Gimana kita mau dapat jodoh yang baik kalau kita juga nggak baik ya. Kemudian kalau untuk berbicara persiapan, yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah spiritualnya kita.
keimanan kita, ketakwaan kita, ilmu agamanya kita, itu yang paling penting. Itu fondasi awal ataupun akar dari sebuah pernikahan. Kemudian apa? Yaitu finansial. Nah, ekonomi. Karena banyak nih pernikahan itu berakhir karena permasalahan ekonomi gitu kan. Dan jadi yang harus kita lakukan itu ya kita berpendidikan dengan berpendidikan kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak, ataupun kita membuka usaha, dengan usaha kita membuka kesempatan orang lain untuk mendapatkan rezeki di usahanya kita. Nah, itu finansial. Kemudian emosional, mental itu juga harus kita pikirkan, karena kalau berbicara pernikahan ya harus banyak persiapan, biologis juga harus kita pikirkan, reproduksi dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor-faktor penentu dari kesuksesan pernikahan sih. Jadi bagi anak muda jangan sembarang baper jadi pengen nikah gitu. Banyak persiapan yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan tersebut, ya kan. Mulai dari proses ya fisik kita juga, persiapan mental kita juga. Soalnya nikah itu bukan sekedar cinta-cintaan doang, itu lebih dari itu. Di balik pernikahan itu ada suatu hal yang lebih besar lagi yang mungkin nggak terbayangkan bagi kita yang anak muda gitu. Dan jangan terlalu terburu-buru ya, karena Allah menjanjikan dalam Quran surah Az-Zariyat bahwasanya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan kayak gitu. Jadi gak usah takut gitu. Insya Allah udah ada yang disediakan Allah itu pasangan yang indah untuk kita, sesuai dengan yang Allah tetapkan kayak gitu. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah, tapi apa yang Allah berikan itu sudah tentu baik menurut untuk kita kan. Jadi jangan terburu-buru, santai aja. Nah, kalau sekarang nih sudah benar-benar kepengen nikah, karena ya benar, saya juga tadi ngelihat tren nikah artis-artis nikah muda, ya bangkit gitu keinginan untuk secepatnya menikah. Tapi saya menarik kembali pada diri saya, apakah saya sudah pantas, apakah saya sudah layak, apakah saya sudah siap kayak gitu ya. Kalau memang saatnya di sini belum dipertemukan, ya kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang terbaik nih. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk terus memperbaiki diri kita, untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Nanti kalau sudah waktunya tepat, ya jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Tapi Bang, di luar sana mungkin ada yang udah kepengen nikah, tapi belum sanggup secara finansial ataupun mungkin secara biologis sudah mampu, secara umur mungkin udah dewasa, tapi secara finansial belum mampu. Menurut Abang apa gitu yang harus dilakukan supaya orang ini bisa gitu menahan rasa ingin nikah tersebut? Ya kalau untuk menahan ketika kita nikah itu kan ada hukumnya wajib, kemudian sunnah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu lebih dalam, mungkin teman-teman yang lebih mengerti. Kalau untuk saya, ya kalau untuk sekedar menahan menikah ya dengan berpuasa kayak gitu kan, melakukan aktivitas positif, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di sepertiga malam kayak gitu kan. Di setiap sholat kita meminta kepada Allah sebagai Allah memberikan jalan. Kalau hanya berbicara tentang finansial saja, saya yakin dengan menikah Allah akan bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Kalau memang kita sudah niatnya baik nih pengen nikah, pasti Allah bakal mempermudah. Tapi kalau memang belum dipermudah juga, berarti memang belum waktunya gitu kan. Jadi ya santai aja, tunggu aja sambil kita berusaha. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian ya nabung sedikit-sedikit dari kerjaan. Ya kalau memang udah saatnya menikah, pas menikah. Kalau masalah finansial kembali ya biasanya kan terhalang dengan permintaan mahal dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu ya. Kebanyakan orang yang terkendala untuk menikah. Nah, saya juga sebagai laki-laki merasakan hal yang seperti itu nih Ren gitu ya. Karena menjadi sebuah beban ya. Yang wanita yang baik adalah wanita yang meringankan maharnya. Tapi laki-laki yang baik itu tidak mau memurahkan bahasa mahar dari si wanita itu. Dia terus berjuang, melakukan yang terbaik, berusaha gitu untuk memberikan yang terbaik pada wanitanya. Tapi ya kalau memang bisa ada kesepakatan untuk meringankan, kalau menurut saya ngapain juga mahal-mahal, karena menikah ini bukan hanya untuk saya tapi untuk kita berdua. Ini minta mahal, oke, saya sanggupi, tapi dengan caranya mengutang, minjem duit. Tapi kan nanti dapat nikah nih, setelah nikah malah kita susah nih karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar utang-utang kita di pernikahan. Lebih baik sederhana, yang penting kan sahnya. Yang penting sahnya dan halal. Iya. Ya teman-teman, itu dulu pembahasan kita kali ini. Dan setelah ini kita ada games, yaitu trap questions, di mana saya akan bertanya kepada Bang Arif beberapa pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat.
Waduh. Oke Bang, ini Ya. pertanyaannya harus dijawab dengan cepat ya. Cepet ya? Iya. Ada alasannya nggak nih? Supaya berpikir cepat itu keputusan yang pertama itu mungkin yang betul-betul Abang inginkan. Insya Allah, insya Allah. Sepertinya menjebak. Oke, pertanyaan pertama, cantik tapi bego atau jelek tapi pintar? Jelek tapi pintar. Kenapa tuh? Nah, kalau jelek bisa kita permak, bisa kita rawat, tapi kalau pintar itu sulit ya. Karena madrasah utama buat anak itu adalah wanita yang cerdas. Kalau sudah cerdas, generasi yang akan dilahirkannya juga bakal cerdas nih teman-teman. Jadi kalau masalah fisik, cantik atau jelek itu relatif menurut saya. Jadi nggak usah diambil pusing kalau itu. Biar nggak bertahan lama sampai tua. Bener, nanti kan nur juga kulitnya. Yang kedua, jengkol atau pete? Jengkol. Yang ketiga, nikah sangat muda atau nggak nikah-nikah? Nikah sangat muda. Karena menyempurnakan separuh agama ya. Kalau Jelas. nggak nikah-nikah gimana saya bisa mencetak generasi penerus yang akan menjaga agama Islam ini? Oke, next. Mikir pakai hati atau mikir pakai otak? Mikir pakai hati. Kenapa? Biasanya kan laki-laki pakai logika gitu. Iya benar. Ada partnya kita memikir dengan logika, ada kita partnya memikir dengan hati. Karena kalau kita memikirkan dengan hati, insya Allah hasilnya juga bakal baik. Kalau logika terkadang ya yang kita pikirkan tentunya belum tentu sesuai dengan kata hati kita. Siap. Oke. Yang kelima, karir atau keluarga? Keluarga. Yang keenam, burket atau bau mulut? Astagfirullah. Berat ya, nggak bisa milih. Aduh. Kayaknya bau mulut. Kenapa? Iya, nggak usah ngomong kalau bau mulut kan, kalau bau badan kan sangat mengganggu ya. Iya, betul Nggak sekali. bisa dielakkan gitu, mau dikasih kayak mana pun dia tetap bau. Oke, sekian dulu sesi tanya jawab kita sama Bang Arif. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you ya pertanyaannya. Untung Bang udah depan tinggal nikah gitu.